Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, kami mengharap untuk dahulu karena pada malam hari ini kita akan dalam kajian yaitu mengkaji kitab tapi ada saja yang akan disampaikan oleh Ustaz Bedani Munggar, dan kajian tiap Jumat malam ini akan dilaksanakan setiap 2 bulan sekali. Selanjutnya kami mengharap kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kajian itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhillah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syukurillah wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. خصوصا لجميع مشايخنا والمعلمين والأساتذة شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para asatid wal asatidah, para masyayikh, para sesepuh bini sepuh, masyarakat lingkungan Masjid At-Taqwa, susipun dumateng Ketua Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa yang saya hormati, dan seluruh hadirin jamaah pengajian Safinatun Najah yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, di sore hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan. Walaupun musimnya lagi musim akeh wong mriyang nggih panggih. Alhamdulillah niki kula semadan mriyang, cuma isi dipun paringi sempat dipun paringi rasa isih kuat. Alhamdulillah. Kula panjenengan moga sami-sami muji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan
rahmatnya kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul duduk bersama dalam satu majelis yang insyaallah majelis punika majelis ingkang dipun rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dumateng junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah ingkang kawula hormati, 2 minggu yang lalu kita bersama-sama telah membahas daripada pembukaan atau muqaddimah dari kitab Safinatun Najah sampai terakhir di bab wa ma'na la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Pada malam hari ini dipun lanjut masuk ke dalam bab faslun alamatul bulugh salasun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun alamatul bulughi utawi pira-pira tertengere balik iku salasun ana 3. Rupane tamamu khamsa sanatan sempurnane umur 15 apane sanatan taune wadzak fi dzakari ing dalam bocah lanang wal unsa lan bocah wadon wal itilamu lan ngimbi metu mani fi zakari ing dalam bocah lanang wal unsalan wong wadon ditis isinina keduwe atau ing dalam umur 9 tahun wal haidulan haid fil unsa ing dalam bocah wadon ditis isinina ing dalam umur 9 tahun. Bab selanjutnya menerangkan tentang alamatul bulugh atau tanda-tanda daripada balik. Orang kalau sudah balik, masuk usia balik, sudah keluar tanda-tanda daripada balik, maka pada saat itu di waktu yang sama terkena tuntutan syariat. Atau dalam bahasa lainnya itu disebut mukallaf. Mukallaf pakai kaf ya. Kalau mu'allaf itu kan orang yang baru masuk Islam. Tapi kalau mukallaf berarti orang yang terkena tuntutan syariat. Ketika orang masuk usia balik berarti itu sudah terkena taklif atau terkena tuntutan daripada syariat. Syariat sholat, syariat puasa, syariat ngaji dan sapi turute. Kalau panjenengan kedah sami-sami memperhatikan anak putra putrine kita semua, diperhatikan kira-kira anak-anak kalau panjenengan sudah masuk usia balik atau belum. Apa ciri-cirinya? Di sini diterangkan ada 3 tanda, 3 ciri. Ciri-ciri yang pertama tamamu khamsa sanatan. Ciri-ciri yang pertama atau syarat yang pertama itu masuk sempurna, masuk umur 15 tahun. Ketika putra-putri kula panjenengan sudah masuk usia 15 tahun, usia 15 tahun teng mriki itu adalah tahun Qamariyah. Tahun Qamariyah atau tahun Hijriyah. Kita semua biasa menghitung umur itu kan dari tahun Masehi. Tapi kalau di syariat Islam termasuk di syarat balik ini sudah masuk 15 tahun Hijriyah, itu sudah masuk usia balik. Baik sudah haid ataupun belum haid, ketika seorang wanita masuk usia 15 tahun, maka dihukumi balik. Sama ketika anak laki-laki masuk usia 15 tahun, sudah mengalami ihtilam ataupun belum, maka dihukumi balik. Kriteria umur 15 tahun ini dipakai ketika ada beberapa anak itu kan tidak mengalami haid ya. Ada beberapa wanita yang tidak mengalami haid, maka ketika umur 15 tahun Qamariyah masuk, jadi dihukumi sudah masuk usia balik. Itu yang pertama. Yang kedua wal ihtilam.
lidzakari wal unsa. Tanda yang kedua wal ihtilam. Ihtilam itu apa? Ihtilam adalah mimpi. Kalau dalam bahasa keseharian kita itu mimpi basah bahasanya. Mimpi basah itu apa? Mimpi yang menyebabkan keluarnya mani atau sperma untuk laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika mengalami ihtilam maka dihukumi balik walaupun belum 15 tahun. Jadi tolak ukur yang pertama itu, tolak ukur 15 tahun itu dipakai ketika tidak adanya ihtilam, tidak adanya haid, maka baru dipakai umur 15 tahun. Tapi ketika umur 9 tahun, kok sudah ihtilam, sudah keluar mani, di syarahnya itu dijelaskan, di syarah Safina itu dijelaskan, keluar mani di sini itu baik disengaja ataupun tidak, baik yaqdatan au nauman bahasanya, baik dalam keadaan terjaga ataupun tidur. Kalau anggar wis metu mani ya berarti wis balik, sudah balik, wajib terkena hukum syariat. Yang kedua, wal ihtilam, mimpi metu mani. Sing ketelu, yang nomor 3, wal haid lan haid. Ketika seorang wanita mengalami haid, rata-rata umur haid perempuan niku kan umur 9 nggih, 9 tahun, atau ada beberapa yang lebih 10 tahun, 11 tahun, masing-masing setiap karakter anak berbeda-beda. Ketika mengalami haid maka wajib terkena taklif, wajib dihukumi balik. Ini jadi yang bisa mengontrol anak-anak kita itu ya orang tua. Jadi ketika anak sudah masuk umur 7 tahun, itu kata Nabi wajib diperintah untuk sholat, diperintah untuk puasa. Masuk usia 10 tahun, itu wajib fadribu, kata Nabi, dipukul. Kalau ketika anak-anak kita sudah masuk usia 10 tahun, dikongkon sembahyang, disuruh sholat, kok nggak mau, wajib dipukul, kata Nabi. Tapi pukulannya bukan pukulan siksaan, bukan ya. Sanes pukulannya itu pukulan tarbiyah, memukul dalam rangka mendidik, tidak dalam rangka kekerasan. Pukulan tarbiyah niku sing kados pundi? Yang seperti apa? Pukulan tarbiyah itu sekiranya bisa membangkitkan semangat daripada si anak ini tadi. Jadi ketika umur 7 tahun diperintah sholat, diperintah puasa, untuk melatih, walaupun belum usia balik tapi wajib dilatih. Menginjak usia 10 tahun, fadribu, dipukul ketika tidak mau melaksanakan sholat, walaupun toh belum balik, itu sudah menjadi sunnah daripada Nabi, perintah daripada Nabi untuk cara mendidik anak-anak kita pun. Faslun syurutu ajza'il hajar. Pasal selanjutnya menerangkan tentang syarat-syarat batu yang untuk digunakan istinja. Iku samaniyatun ana 8. Rupane ayakuna yen to ana apa hajar iku bisalah sati ahjarin kelawan 3 pira-pira watu. Wa yang fi'lan yen to bersih apa al mahalu mahal. Wala yajifalan yen to durung garing apa najasun najis, wala yantakilan yen to durung alih apa najis, wala yatraulan ora anyar toko alaihi ngatas najis apa akharu najis kang weneh, wala yujawizu lan orang lewati atau durung lewati apa najis safhatahu ing lempitan bolongane siman, wa hasyafatahu lan hasyafaiman, wala yusibu lan durung makenane ing wong apa amaun banyu, wantakuna lan yen to ana apa alah ahjaru pira-pira watu iku tahiratun watu kang suci. Syarat daripada batu yang bisa digunakan untuk beristinja niki, kita dibolehkan beristinja dengan tanpa menggunakan air. Ini
Jenengan ampun kaget teng luar negeri miko banyak orang-orang sing wis umum sudah lumrah tidak menggunakan air istinja. Mereka menggunakan tisu. Tapi insya Allah sing nganggo watu ya lah Kang nggih. Atau mriki teng kitab niki diterangkan batu yang boleh untuk digunakan beristinja ada beberapa syarat yang jumlahnya itu ada 8 syarat. Yang pertama ayyakuna bisalasati ahjarin. Syarat pertama istinja itu minimal dengan tiga batu. Suruh aja. Salasati ahjarin ini dengan 3 batu atau dengan batu yang besar yang mempunyai lebih dari 3 sisi. Kalau batunya itu batu kecil itu minimal 3 batu. Tapi kalau batunya besar segini umpamanya itu bisa dengan 1 batu, yang penting itu sisinya itu banyak. Jadi bisa untuk sisi dari kanan, dari depan, dari samping itu nggih. Yang penting 3 kali minimal nggih. Minimal itu istinja dengan menggunakan batu itu minimal 3 batu atau 3 sisi batu yang besar. Pertama. Yang kedua wa ayyang fiya. Ini bisa jenengan pakai ketika jenengan ingin mengamalkan ilmu nggih. Hasil ngaji Safina, oh ternyata istinja dengan batu itu boleh. Walaupun di rumah ada air, tapi boleh. Tapi dengan syarat yang harus diperhatikan ini, harus diperhatikan. Ketika 8 syarat salah satunya ini tidak memenuhi, maka tidak boleh. Tidak boleh menggunakan batu, harus menggunakan air. Itu yang pertama dengan 3 batu. Yang kedua yang fialan yento sampai bersih opal mahal. Tempat keluarnya najis itu harus dibersihkan sampai bersih. Artinya apa? Sifat daripada batu itu bisa mengangkat kotoran atau bisa mengangkat najis. Okay. Selain daripada batu apakah boleh? Boleh. Selain bukan sesuatu yang dimuliakan seperti makanan, roti atau tulang itu enggak boleh. Alasannya apa tulang? Tulang karena kata Nabi tulang itu merupakan makanan jin, okay. Maka tidak boleh istinja dengan menggunakan batu, dengan menggunakan tulang. Boleh dengan menggunakan tisu, dengan batu atau lain sebagainya yang bukan merupakan benda yang dimuliakan. Sifatnya yang penting sifatnya itu bisa mengangkat daripada najis atau kotoran itu. Itu yang kedua. Wa yang fiya al mahalu. Jadi sifat pertama itu, syarat pertama itu dengan 3 batu. Yang kedua dengan benda yang bisa mengangkat najis atau mengangkat kotoran. Dengan kaca bisa ora, Mas Oji. Kaca itu kan nggak bisa mengangkat nih, lunyu sifatnya nih, tidak bisa mengangkat kotoran, maka tidak boleh. Harus dengan sesuatu yang bisa mengangkat kotoran itu. Dan yang nomor 3, wa alla yajifa lan yento ora garing atau durung garing apa najasun najis. Syarat ketiga adalah najis yang keluar itu belum kering. Okay. Jadi harus najis yang keluar itu harus najis yang masih baru, bukan najis yang sudah lama, yang sudah kering jenengan istinja pakai batu ya ora oleh, tidak sah. Okay. Harus najis yang masih basah, belum kering. Nomor 4 wala yantakila lan yanto durung alih. Berarti najisnya itu masih tetap pada tempat aslinya. Seperti contoh ketika lubang itu keluarnya di sini ya, berarti najisnya di sini saja. Belum berpindah geser ke sini atau kesenggol pindah ke tempat lain, itu tidak boleh. Jadi ketika najisnya masih di sekitaran area yang asli keluarnya najis itu masih boleh untuk istinja dengan menggunakan batu. Tapi ketika najisnya sudah berpindah dari tempat aslinya, itu tidak boleh. Itu nomor 4. Wala yatra'u alaihi akhar. Dan belum terkena najis yang lain. Najis yang di sini tadi belum terkena najis yang lain atau terkena benda suci yang lain yang sifatnya cair,
Itu tidak boleh. Artinya apa? Ketika najis yang di sini sudah terkena air, terkena percikan air, itu tidak boleh istinja dengan menggunakan batu. Alasannya apa? Karena najis yang terkena air, maka air tersebut akan menempel di batu. Jadi batunya itu batu sifatnya terkena air, akhirnya basah. Batu yang basah itu tidak boleh digunakan untuk beristinja. Nomor 5. Nomor 6, wala yujawizu safhatahu wa hasyafatahu. Yang nomor 6, najis tersebut belum melewati, di sini bahasanya itu mriki safhatahu. Safhatahu niku lempitan pantat niku nggih, tenggone pantat lempitan niku nggih. Nah, ketika najisnya itu belum melewati lempitan-lempitan niku, atau kalau dalam hasyafah itu belum melewati hasyafah. Jadi umpamanya batasannya hasyafah, najisnya di sini. Ketika najis sudah melewati hasyafah, maka tidak boleh menggunakan batu, wajib menggunakan air. Selanjutnya nomor 7, wala yusibuhu ma'un. Najis yang keluar belum terkena air. Disami alasannya karena najis yang terkena air nanti akan terkena ke batu, yang batunya itu tadi menjadi basah. Yang terakhir syaratnya nomor 8, wa antakuna al-ahjaru tahiratun. Tentunya istinja itu wajib menggunakan batu yang suci. Istinja nganggo batu yang najis ya tambah najis kabeh. Pun itu bab istinja. Maka Safinah ini sebetulnya Safinah itu kitab-kitab fikih yang paling dasar niki. Sebelum kita melaksanakan sholat, amaliyah yang paling pokok, kita wajib mengerti rukun Islam. Itu kenapa kitab Safinah itu bab pertama masuk rukun Islam. Kita wajib mengerti apa itu rukun Islam, wajib mengerti apa itu rukun iman. Selanjutnya wajib tahu apa itu makna la ilaha illallah. Lalu kemudian dilanjut dengan mulai bab fikih di sini, alamatul bulugh. Terus kemudian syarat daripada istinja. Kemudian ini bab yang selanjutnya furudul wudu. Ini masuk ke pembahasan fardu wudu atau fardunya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudul wudu. Utawi piro-piro fardune wudu iku sitatun ono 6. Fardu wudu ada 6. Fardu wudu itu apa? Yaitu sesuatu yang masuk ke dalam susunan wudu atau anggota wudu yang wajib dipenuhi. Yang Qur'an niku wonten ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Nah, dari dalil tersebut dari Quran itu, maka para ulama menyusun furudul wudu yang jumlahnya ada 6. Yang pertama, al-awwal utawi kang awal iku an-niyat. Fardu wudu yang pertama adalah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap ibadah ubudiyah, setiap ibadah apapun, mau sholat, puasa, haji, zakat, itu semua harus niat. Harus pertama itu paling pokok adalah niat. Wa ma huwa binniyat. Apa yang dimaksud dengan niat? Niat itu adalah qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Kata kitab kuningnya qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu berbarengan dengan melakukan hal tersebut. Niat wudu qasdu syai'in, menyengaja wudu. Muqtaronan, berbarengan dengan sesuatu tersebut. Fi awali juz'in. Jadi ketika niat wudu itu yang betul, ketika jenengan sudah mengambil air,
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lafaz itu kan nawaitul wudu'a irafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Atau singkatnya nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, itu juga boleh, nggak apa-apa. Fi qalbin itu. Niat itu harus di dalam hati. Berarti pripun carane? Bismillahirrahmanirrahim. Air sudah di tangan nih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pas ketika tangan ini atau air ini sudah menyentuh ke bagian muka, di awali juz'in syaratnya. Karena furud wudu yang pertama, bagian wudu yang wajib dibasuh pertama itu kan adalah muka. Maka niatnya itu tepatnya ketika jenengan basuh muka. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Ketika basuhan pertama. Sama ketika niat di dalam sholat juga sama fi awali juz'in. Berarti di dalam ketika takbiratul ihram. Ada sebagian orang yang berkata, "Lah niata sing penting wis grendeg mangkat sing omah pan sembayang ya berarti wis niat." Nggih. Kalau menurut ulama-ulama kita itu bukan termasuk niat. Itu istilahnya itu beda, bukan niat, istilahnya itu azm. Kalau kata para ulama azm atau grendeg ingin melakukan sesuatu. Niate aku pan sembayang isya bar kiye. Kurang pas. Sing pas niku azme bar kiye pan sembayang isya. Kalau niat itu apa? Niat itu ya ketika kita melakukan di dalam hati kita grendeg, af'ale juga melakukan secara berbarengan. Maka ketika sholat niatnya dalam sholat ya punika pas takbiratul ihram. Lafaz pertama itu hukumnya sunnah ya, kalau dalam mazhab Syafi'i. Usolli fardhul maghribi makmuman atau imaman lillahi ta'ala, itu sunnah. Yang wajib itu adalah niat di dalam hati fil qalbin. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika jenengan mulai mengangkat tangan, Allahu Akbar. Ini dari sini sudah mulai melafatkan di dalam hati. Mulai niat di dalam hati. Usolli fardhul maghribi lillahi ta'ala, harus berbarengan Allahu Akbar, itu harus pas. Itu perlu dilatih. Nawaitu usolli fardhul maghribi lillahi ta'ala. Itu pas Allah, pas ngangkat, pas mulutnya mengucapkan Allahu Akbar, pas huruf hamzah Allah itu di hati itu mengucap usolli fardhul maghribi lillahi ta'ala, pas akbar, pas enteng takbiratul ihram. Paham ya? Ini paham ya? Paham ya? Bukan niat ya? Sama ketika wudu juga demikian. Nawaitul wudu alillahi ta'ala. Iku fi awal juz'in. Al awalu iku niatun niat. Wasani utawi kaping pindho niku ghuslul wajhi, membasuh muka. Kumur-kumur pripun Ustaz? Kumur-kumur itu termasuk sunnah. Kumur-kumur basuh hidung itu termasuk sunnah. Yang mereka yang dibahas itu furudul wudu. Jadi minimal kriteria wudu yang sah itu ada 6. Pertama niat, yang kedua ghuslul wajhi, membasuh wajah. Wajah di sini ada batasannya Bapak Ibu nggih. Batasannya itu kalau yang atas itu dari mulai tumbuhnya rambut. Dari mulai tumbuhnya rambut samping ini mulai daripada perbatasan telinga. Di bawah ini di pas apa ini namanya? Rahang ya. Rahang sampai di dagu. Jadi yang wajib dibasuh itu semua ini sampai perbatasan rambut dilebihi, Pak. Dilebihi. Yang samping juga sama. Batasan muka sini ya wajib dilebihi. Yang bawah sama. Di sini wajib dilebihi. Ketika yang punya lihyah, punya jenggot yang tebal itu wajib dikosok-kosok. Biar apa? Biar air itu meresap ke dalam. Niku. Kenapa kok wajib dilebihi? Karena ada kaidah ma la yutimu al wajibu lebihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban yang tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka hukumnya juga wajib. Muka yang wajib dibasuh itu adalah muka, tapi ketika batasan akhir daripada muka, awal tubuhnya rambut itu tidak terbasuh, maka tidak sah atau tidak sempurna wudunya, maka wajib
dilebihkan sedikit. Biar apa? Biar sempurna. Enten sing taken, lah wong sing rambute kopong umpamane nyun sewu. Rambut sing butak ono pripun? Rambut sing butak pripun? Berarti batasan wajah itu biqadri kira-kira awal tumbuhnya rambut secara umum. Jadi mengerti nggih? Jadi ketika umpamane di sini kopong laka rambutnya umpamane. Ya umumnya atau adatnya biasanya rambut itu tumbuhnya yang mulai dari sininya berarti batasannya sampai sini. Umumnya wong pertama kali tumbuh rambut. Paham nggih? Alhamdulillah. Wasalisu tawi kaping 3. Iku ghuslul yadaini, basuh tangan loro ma'al mirfaqaini sertane siku loro. Furudul wudu yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku. Membasuh tangan sampai siku. Banyak diantara kita mungkin nggih basuh tangannya niku sikune disit apa telapaknya disit, Pak? Kebanyakan ngeten nggih, sikute disit nggih kebanyakan nggih. Lah sing pas, sing sempurna itu adalah tangan dulu. Iklan di sini, tangan dulu nyalur sampai mirfaqain. Batasan siku itu mana? Ya batasan siku sini. Mamane siku di sini ya wajib dilebihi sedikit agar apa? Agar sempurna. Jadi gini, ini 1 kali, 2 kali, sunnahnya 3 kali. 3 kali baru 1 nih. Kan nggih? Jadi mulai besok wudune ono disit ya, Bang nggih. Tapi bahasane ghuslul yadain, bukan ghuslul mirfaqain. Kalau angger ngene disit berarti ghuslul mirfaqain disit, basuh sikut sampai tangan. Nang kitab nang Quran ini yadaini wa ilal marafiq. Tangan dulu sampai siku. Ar-rabi utawi kaping 4 iku mashu syai'in minar ra'si. Furudul wudu yang keempat adalah mengusap sesuatu minar ra'si dari kepala. Di syarahnya dijelaskan bahwa walau ba'du sya'ratin, mim ba'di sya'ratin, senajan walaupun itu yang diusap hanya 1 helai rambut umpamanya. Itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i itu sah. Kenapa? Karena bahasanya itu begini, wamsahu birusikum, Quran ini diusap. Ada beda antara ghuslun dan mashun. Ghuslun itu membasuh, tapi kalau mashun itu mengusap. Ta'rif atau pengertian daripada ghuslun, membasuh itu mengalirkan air. Air itu mengalir, membasuh tangan berarti airnya mengalir. Tapi ketika mashun, tangannya teles, dalam keadaan tangan yang basah, ambil air, ngeten. Ini tidak ada air yang mengalir, hanya diusap. Dengan rambutnya secuil memane, diusap ngeten, ini tetap sah. Tapi sempurnanya itu ketika disunahkannya itu seperti ini, Pak. Ini tangannya kan teles, mendet air, ngeten. Sampai belakang, dibalik maling ngeten, seret, ngeten. Iku sing sempurnane. Jadi dari sini ke belakang, seret, sampai sini, balik namanya mengarep. Iku sempurnanya seperti itu. Tapi furudul wudunya sing minime niku ngeten mawon wis mboten napa-napa. Seret wis ora apa-apa. Lah wong sing ora duwe rambut pripun, Mas? Ora duwe rambut ya usapi gundule wis sah. Usapi gundule wis sah. Amsahu biruusikum, membasuh kepala atau sebagian rambut. Itu yang nomor 4. Al-khamis utawi kaping 5 iku ghuslu rijlaini, basuh sikil loro ma'al ka'baini sertane polokan loro. Furud wudu yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Sing dibasuh mata kaki ini disit apa sih kan disit emoji. Rata-rata ngeten nggih. Ki polokane ngeten nggih. Rata-rata nggih napa mboten? Sing saya ngeten,
Umpamane niki sikil, niki kaki, dibasuh niki rin sampai mata kaki. Niki jari-jari itu dimasukkan seperti ini. Supaya apa? Supaya takmim, supaya terbasuh semua. Paham ya? Setelah 3 kali ini ganti sing sebelah kiri. Sama seperti tangan sami mawon. Asadisu tawi kaping 6 iku tartib. Yang nomor 6 adalah tartib atau berurutan. Berurutan. Tidak boleh ketika panjenengan wudu muka dulu, habis muka baru kaki, habis kaki kepala, habis kepala tangan, diolak-walik ora oleh, tidak boleh. Syaratnya harus tartib. Maka sempurnanya wudu enten hadis niki bahwa mulane qala Allah sallallahu alaihi wasallam man tawaddo'a fa ahsana al-wudu kharajat khotoyahu min jasadi. Kata Nabi, barang siapa yang menyempurnakan wudunya, maka keluarlah semua kesalahan-kesalahan daripada jasadnya. Mulane enten wong tua-tua mbiyen kowe tetesan daripada air wudu itu menjadi malaikat yang terbang ke langit mendoakan, memintakan ampunan kepada orang yang berwudu. Mulane dimakruhkan ketika kita setelah selesai wudu itu apa? Ngelapi atau biasanya ngeten ya, wis wudu rampung ngeten. Cipret ngoten nggih. Dicipretna nggih. Umoji. Jarene olah teles-telesan pan semboyang teles-telesan niku dimakruhkan. Sebaiknya apa? Sebaiknya ya dibiarkan saja. Karena apa? Kata para ulama, itu setiap tetesnya itu menjadi malaikat yang memintakan ampunan kepada kita. Disunahkan untuk kita senantiasa ketika berwudu itu disunahkan untuk menyempurnakan wudu. Jadi tidak hanya furudul wudunya saja, kita harus menyempurnakan sunnahnya wudu. Diantaranya apa? Baca bismillah, kemudian membasuh tangan atau cuci tangan, kemudian kumur selama ini itu kan panjenengan insyaallah nih, kalau yakin insyaallah, tapi biasanya itu kan kumur di situ nggih. Kumur ping 3 nembe istinsak. Nggih napa mboten? Nggih. Nah, yang sempurnanya itu ketika mengambil air untuk kumur itu sekaligus untuk istinsak. Jadi masuk mulut lalu sebagian masuk ke hidung, diserep Pak, diserep ngoten sing jero nyerote. Angger sing ora kebiasaannya langsung peng ngoten. Tapi hari wis biasa ya kepenak mawon. Angger sing wis biasa. Jadi disunahkan ping 3 masuk mulut kemudian masuk hidung, kemudian dibersihkan seperti ini. Buang ping sampai 3 kali. Lalu setelah itu baru mulai masuk ghuslul wajib membasuh muka disertai dengan niat. Kenapa niatnya tidak pas istinsak, ora pas kumur? Karena bukan merupakan bagian dari furudul wudu. Mulai masuk furudul wudu itu bagian wajah. Kenapa? Karena masuk bagian wajah termasuk furudul wudu, maka dari itu niatnya pun juga fi awali juz'in minal wudu. Paham nggih? Insyaallah ya paham. Ketika kita hadir di majelis taklim itu, kata para ulama, kata Nabi, kita itu datangnya, duduknya saja itu sudah mendapatkan pahala nggih Bapak Ibu. Duduknya saja itu sudah mendapat pahala. Kula tengajeng macakna kitab ya oleh pahala. Panjenengan mirengaken mendengarkan juga mendapat pahala. Ketika yang menjelaskan bisa memahamkan, panjenengan yang paham ya mendapat pahala. Pahalane itu double. Tapi jenengan ora paham ya apa wis oleh pahala jagong aja nggih. Wis oleh pahala jagong.
Alhamdulillah. Bareng-bareng golek pahala. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun an-niyatu utawi kang arane ini diterangkan di sini. Pengertian daripada niat. An-niyatu utawi niat iku qasdu syai'in, menyengaja sesuatu, muqtaronan halem barengi bi fi'lihi kelawan nglakoni sesuatu, wa mahaluha utawi panggonane niat iku al-qalbu ing dalem ati, wa talaffudzu utawi nglafatake niat, wa talaffudzu utawi nglafatake biha kelawan niat iku sunnatun sunnah, wa waqtuha utawi waktune niat iku inda ghusli awali juz'in, ing dalam nalikane mbasuh awal-awale bagian minal wajhi saking wajah. Tadi sudah saya terangkan ya babakan masalah niat, bahwa niat itu adalah sesuatu muqtaranan qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi, melakukan sesuatu berbarengan dengan sesuatu tersebut. Wa waqtuha utawi waktunya itu di mahalnya atau panggonane niat, tempatnya itu di dalam hati. Terus wa talaffudu mengucapkan niat, nawaitu usolli itu hukumnya sunnah. Sing wajib ning jero atine niku nggih krenteke niku nggih. Wa waqtuha utawi waktune niat iku inda ghusli awal juz'in minal wajhi, ketika awal mula kita membasuh wajah. Setiap niat di dalam ibadah itu dilakukan ketika berbarengan dengan melakukannya. Niat zakat, nawa itu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Berarti ketika berasnya itu disampaikan atau diserahkan kepada mustahik atau kepada panitia. Kecuali illa saum, kecuali puasa. Karena apa? Untuk barengi puasa dengan awal niat itu susah. Awalnya puasa itu kan inda tulu'il fajri, ketika mulai keluarnya fajar sotik itu sudah diniatkan atau dihitung puasa. Maka sangat sulit, kata para ulama, sangat sulit untuk membarengi tulu'ul fajri. Maka justru disunahkan khusus untuk puasa, atau diwajibkan, bahkan ada beberapa ulama yang mewajibkan untuk tabyid. Istilahnya tabyid itu nginep niatnya kudu nginep min awali lailatin atau min awali lailatil awal. Napa? Awit saking masuk waktu maghrib itu, ghurubu syamsi. Masuk waktu maghrib tanggal 1 bulan Ramadan itu sudah harus niat berpuasa untuk besok. Makanya kenapa ketika taraweh di musola atau di masjid-masjid itu setelah sholat taraweh, setelah sholat witir, kan sarang-sarang ya bareng-bareng baca nawaitu shauma ghadin an adailan sampai turute. Itu ajaran-ajarane kiai-kiai gemian, ajaran-ajarane wali songo. Karena apa? Ada syarat, ada ulama yang mewajibkan untuk tabyitun niat, nginepake niat. Karena sulit paniat barengi adzan subuh ya Kang angelan. Jadi lebih amane tabyitun niat. Jadi mulai besok hari wispan manjing bulan Ramadan di awet tanggal 1 awet maghrib itu kita langsung membaca niat puasa setiap hari inda kulli lailatin. Jadi kata Imam Syafi'i itu puasa itu niatnya harus setiap malam, setiap hari satu kali niat, setiap hari satu kali niat. Ada ulama yang membolehkan memang, kalau di dalam mazhab, kalau tidak salah mazhab Maliki itu ada pendapat mazhab Maliki itu boleh menjamak niat puasa 1 bulan penuh. Jadi 1 bulan penuh diniatkan fi awali Ramadan, malam 1 tanggal 1 bulan Ramadan. Itu untuk menjaga bokan pas menerik lalen. Ini jaga nih. Watartibu utawi kang aran tartib. Watartibu utawi kang aran tartib iku Allah yaqdima yen to orang dingini sapa man udwan ing anggota
ala udwin ing atase anggota kang siji. Adapun yang dinamakan dengan tertib itu tidak mendahului suatu bagian wudhu atas bagian yang lain. Artinya apa? Tertib ya kudu urut. Wayai basuh muka yang basuh muka dulu, wayai tangan berniku mashul roksi, berniku kaki niku nggih harus urut. Dan batasan tertib itu jenengan sumpamane lagi wudu, Pak. Lagi wudu nembe membasuh wajah. Lah kok kerane mati umpamane. Kerane mati. Itu boleh masih dianggap tertib ketika dalam batasan itu selama wajah yang dibasuh itu masih basah. Nggih. Mulane kula riyen teng pondok anggar wudu itu pas bar mandi wudu kok terakhir membasuh kakinya itu terakhir. Jadi mlaku ado disit, Pak. Karena jeding atau kamar mandi itu kan berjauhan dengan kamar nggih. Jadi ketika sudah selesai wudu, tangan sampai suku, kepala, dua telinga, habis itu kakinya itu terakhir. Kok wisu sikile kayak nggak nang pan manjat mari asrama. Itu mboten napa-napa. Batasannya selama bagian yang dibasuh itu masih basah. Tapi jenengan bawane wudu nembe masuk muka kerane mati suwe dinteni ora murup-murup sampai garing. Sampai garingnya kudu dibaleni maning. Pun iku wudu nggih, bukan masalah wudu. Janjane wudu memakai satu gelas ini juga cukup. Asal hanya bisa memenuhi furudul wudu saja. Karena kenapa saya tadi menjelaskan bedanya ghusl dengan mashun? Karena barangkali di saat kita safar, saat kita bepergian, kita kekurangan air, itu bisa dengan satu gelas air mineral. Batasannya ketika membasuh tangan, itu tangan botolnya gelasnya disiramkan di sini. Seret, air mengalir mengalir habis itu langsung diratakan sampai betul-betul rata. Itu sudah dikatakan membasuh. Itu insya Allah cukup malah turah. Niku nggih pun lebet nggih. Telat maning. Paham nggih, Bapak Ibu sekalian ya? Alhamdulillah. Makatan Allah wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.